Gerak cepat Kepala Tata Usaha bersama tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat mengamankan 2 bayi dari gempuran api yang hampir melalap ruang poneks dan sanitasi gizi. Kejadian yang tidak terduga terjadi pada hari Senin, tanggal 19 September tahun 2022 pukul 12 WITA, bahwa tiba-tiba si jago merah melalap rumput kering yang berada di sekitar ruang poneks yang berjarak hanya sekitar 7 meter. Bencana tersebut membuat petugas medis yang bertugas pada saat itu histeris dan kelabakan. Menurut Jemi Haning, dirinya sedang berada di BKD Kabupaten Kupang, dan tiba-tiba ia menerima telepon dari petugas medis yang sedang panik. Mendengar teriakan para petugas, ia langsung menghubungi bagian pemadam kebakaran yang saat itu menurunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil tangki air yang segera memadamkan api yang semakin mengganas. Menurut Jemi, titik api berasal dari kebakaran lahan warga yang bersebelahan dengan tembok RUSD yang mengakibatkan rumput di halaman rumah sakit juga turut terbakar. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa dan kerugian material, hanya 2 bayi yang berada di ruang poneks dievakuasi ke ruangan instalasi gawat darurat hingga menunggu ruangan poneks kembali normal setelah kejadian tersebut. Simak selengkapnya di sini. Jadi baik, barangkali ini mohon maaf karena ini situasi yang sebenarnya tidak sangat tidak diduga. Terkait kebakaran ini, sebenarnya pemicu adalah dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya. Karena mereka membakar lahan di luar, apinya masuk ke kita. Nah, dengan demikian maka terjadi kebakaran seperti ini. Nah, kenapa ini kami melakukan ini antisipasi? Karena kasih kebakaran dengan ruang ponek kita di IGD ini berdekatan sekali. Nah, di ruang ponek ada pasien bayi-bayi, balita yang oleh karena itu ketika kebakaran ini terjadi, petugas medis ketika konfirmasi dengan saya minta lebih dahulu amankan pasiennya, bayinya, sehingga tenaga medis dalam hal ini bidan dan perawat mengevakuasi tenaga medis dari ruang ponek ke ruang IGD. Nah, sejak pukul berapa tadi kira-kira? Sekitar sekitar jam 12 tadi. Jam 12. Dugaan titik api dari arah mana? Timur, barat? Dia dari arah barat, karena dari lokasi bagian barat kami itu di batasan pagar itu kan ada kebun, sehingga ketika dibakar dari luar pagar masuk ke lahan kita yang ada rumput, sehingga dia jadi terbakar. Dia tidak tahu dia dari instalasi gizi atau titiknya sumber dari mana, tetapi karena area ini kita satu. Ketika terbakar itu dia menjalar keseluruhan. Yang kita antisipasi juga itu karena di kebakaran itu ada instalasi gizi di situ, sanitasi dan insinerator. Nah, itu. Sehingga kalau insinerator juga di tempat ada, sehingga saya mintakan teman-teman dari IPRS khusus bagian penerangan itu matikan listriknya. Jadi saya berterima kasih juga teman-teman selain tenaga medis, tenaga yang lain, mereka bisa secepat mengamankan dengan secara manual. Kebetulan kami punya pipa air yang ada situ, kami amankan dulu sambil menunggu pihak pemadam datang. Kami berterima kasih juga karena ketika saya telepon kepala badan bencananya langsung merespon dengan cepat. Karena situasinya panik ketika itu karena semua sudah histeris dengan kondisi yang ada. Saya berterima kasih juga bahwa kita tetap mengamankan ini, menjalankan tugas ini, bisa mengantisipasi seperti yang kakak. Nah, untuk ke depan, Pak KTU sudah melihat ini kan mungkin pengalaman ke depannya kira-kira tanaman apa yang kira-kira ke depannya dikembangkan untuk bisa meminimalisir, mengantisipasi kawasan rumah sakit ini dari kebakaran. Ini kita punya kawasan kita sekitar lebih 24 hektar. Sebenarnya kalau kita mau bilang kita mau membersihkan, kecuali ini tanah-tanah tandus, ini tanah-tanah gembur, tanah muda, serap airnya cepat bagus, tanah subur. Hari ini kita potong, 1 minggu ini ditunggu
memang kita bisa budidaya lain dengan cara menanam. Nah kebanyakan ini kebakaran ini bukan baru pertama kali model-model Ya, begini. itu sudah. Setiap tahun dengan musim-musim yang sama, ketika ada mungkin saudara-saudara yang ingin mau Buka kebun. kebun, nah, itu selalu terjadi. Kalau saya 2 minggu lalu saya punya tenaga sendiri, ada 13 orang yang luas lebarnya kayak ini. Yang tahun-tahun kemarin tertutup dengan pohon duri dan rumput, mereka sudah bisa selesaikan dengan cara bakar. Tetapi sebelum bakar kita antisipasi. Saya mempersiapkan 3 tangki dengan posisi yang ada untuk mengantisipasi supaya dia tidak masuk ke apinya tidak menjalar ke ruang rawat inap. Termasuk membuka Ya, area sekat sedikit bakar. untuk Kita ilaran membuat sekat, api. ya. Ya, ilaran api. Buat toh. sekat bakar dulu dengan ini. Jadi posisi 3 tangki itu saya sudah lihat titik sentralnya ada di mana untuk standby di situ. Ya, ya, ya. Saya sebagai orang yang pertama melihat ini, ini luar biasa KTU langsung dengan staf pegawai yang ada di ini. Ini kan sebetulnya model pengambilnya harus BPD toh, Ya. kota BPD ya perintahkan apa. Tapi sebagai pemilik rumah sakit ini, ya KTU dengan stafnya bergerak cepat untuk bisa api tidak bisa ini. Nah mungkin ada pasien yang shock atau apa gitu. Ada pasien yang di sini, ada yang kita rawat mereka dengan sigap untuk menyelamatkan. Karena saya minta dahulukan selamatkan pasien. Coba ya. Ini peristiwa ada kebakaran di luar. Iya. Tadi sekitar jam 12. 12. Sekitar jam 12. Sekitar jam 12 ibu mereka ada di Di dalam ruangan, ada sementara tindakan. sebentar tindakan. Iya, Tindakan terhadap bayi. iya. Setelah itu kami kasih keluar bayi datang ke sini. Nah, bayi 2 ini berapa usia? Yang ini 19 hari, 19. Ini baru lahir tadi.